Halo semua, perkenalkan nama saya Winda Angelika Putri Bormunte dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan asal muasal terjadinya Danau Toba. Sejarah terbentuknya Danau Toba secara geologis. Indonesia dikenal sebagai negara kekayaan alam yang sangat luar biasa. Tidak hanya laut dan sungai, Indonesia juga memiliki beberapa danau yang mempesona. Satu di antara danau tersebut diantaranya ialah Danau Toba. Keindahan Danau Toba dan pemandangan sekelilingnya memang menjadi daya pikat untuk para wisatawan. Danau dengan luas 1.145 km persegi ini menyajikan pemandangan indah yang menarik perhatian kita untuk mengunjungi dan mengeksplorasikannya lebih jauh. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Di balik keindahannya, Danau Toba menyimpan sejarah yang sangat menarik karena mempunyai dua kisah terbentuknya Danau Toba, yaitu secara geologis dan secara legenda. Danau Toba letaknya berada di tengah Provinsi Sumatera Utara. Danau ini awalnya merupakan kawah vulkanik, terjadi karena hasil letusan supervulkan dari Gunung Toba yang sangat dahsyat berkekuatan Volcanic Exploitation Index sekitar 74.000 tahun yang lalu. Saat terjadinya erupsi, Gunung Api Purba-Toba melontarkan sebanyak 2.800 km kubik material vulkanik dan abunya menyebar hingga sejauh 9.000 km. Letusan supervulkan ini menyebabkan kepunahan makhluk hidup massal di bumi. Hujan abu vulkanik menyebar ke seluruh dunia, seperti selatan Afrika dan India, yang mengubah iklim dan menurunkan suhu bumi. Danau Toba memiliki ukuran panjang 100 km dan lebar 30 km, serta titik terdalamnya mencapai lebih dari 505 meter, menjadikan Danau Toba sebagai danau vulkanik terbesar di dunia dan danau terbesar di Indonesia. Adapun 5 fakta menarik dan unik Danau Toba belum banyak diketahui. Yang pertama, awalnya Gunung Toba. Sebelum terbentuk menjadi danau, awalnya Danau Toba merupakan gunung berapi. Diperkirakan Gunung Toba meletus pada 69.000 sampai 79.000 tahun lalu. Akibat dahsyatnya letusan Gunung Toba, kini gunung tersebut disebut tersembunyi di bawah Danau Toba yang biasa dikenal sebagai kaldera Toba. Yang kedua, letusan dahsyat Gunung Toba. Gunung Toba meletus dahsyat sebanyak 3 kali. Letusan pertama membuat gunung tersebut menghasilkan danau di sisi selatan, kemudian disusul dengan letusan dahsyat yang kedua yang menghasilkan danau di sisi utara. Barulah terjadi letusan dahsyat yang ketiga yang meluntahkan seluruh Gunung Toba berubah menjadi danau. Yang ketiga, terkenal legenda Putri Cantik. Di balik keelokannya, terdapat cerita rakyat cukup populer di kalangan masyarakat sekitar Danau Toba. Alkisah dulu ada pria bernama Toba yang sedang menangkap ikan di sungai. Ikan tersebut berubah menjadi perempuan cantik, kemudian dinikahi oleh Toba. Sang perempuan tersebut memberikan syarat kepada Toba sebelum dinikahinya untuk tidak menceritakan kepada siapapun mengenai asal-usulnya. Yang keempat, dasar danau terangkat. Pulau Samosir yang selama ini dikenal mengelilingi Danau Toba merupakan sebagian dari dasar danau yang terangkat akibat letusan gunung ribuan tahun lalu. Luasnya mencapai 630 km persegi, luas Pulau Samosir yang menyamai dengan luas kota Jakarta. Dan yang terakhir adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Volume air Danau Toba yang mencapai 240 km persegi. Selain itu, Danau Toba merupakan vulkanik terbesar di dunia dan danau terbesar kedua di dunia setelah Victoria di Afrika. Berdasarkan legendanya, Danau Toba mengisahkan seorang pemuda bernama Toba yang bekerja sebagai petani dan pemancing ikan di sungai. Saat itu, Toba sedang memancing dan mendapatkan seekor ikan emas berukuran besar. Sisi ikan emas itu terlihat berkilauan dan cantik membuat Toba ingin memeliharanya. Suatu hari, ternyata ikan emas tersebut menjelma menjadi wanita yang berparas cantik. Toba pun memutuskan untuk menikahinya dan mereka berjanji untuk menjaga rahasia dari mana asal-usul istrinya itu. Setelah menikah, mereka diberkahi seorang anak
yang diberi nama Samosir. Suatu hari, ketika Samosir mengantarkan makan siang untuk ayahnya di kebun, ia merasa lapar dan memakan makanan tersebut. Sang ayah marah karena makanan yang dibawakan telah habis dimakan oleh putranya. Dalam amarahnya, Toba pun murka dan mengucapkan bahwa Samosir adalah anak ikan. Tak berselang lama, hujan deras pun mengguyur desa mereka hingga seluruh wilayah direndam banjir yang dahsyat, membentuk sebuah danau yang sekarang dikenal sebagai Danau Toba. Di tengah danau terdapat pulau yang dinamakan Pulau Samosir. Letusan tersebut bahkan diperkirakan hampir memusnahkan umat manusia. Hanya sedikit orang yang bisa selamat darinya. Akibat bencana tersebut, populasi manusia mengalami penurunan yang sangat drastis. Diperkirakan hanya 5.000 sampai 10.000 orang saja yang mampu bertahan dari erupsi besar itu. Demikianlah video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.